Persija Jakarta ikuti persaingan sengit Persib Bandung untuk memboyong Dewangga. Benarkah Persib Bandung itu tidak ada apa-apanya kalau sudah bertemu Persija soal perekrutan pemain? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa kita update informasi terbaru tentang King Persib Bandung. Walaupun saya sempat ada yang mengkritik di kolom komentar, katanya jangan bilang King Persib lah, malu-maluin di Asia aja nggak bisa berkata apa-apa, ini pengen manggil King, katanya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita King di Asia lah, King di Asia, King di Liga Indonesia ya. Sampai saat ini belum terkalahkan dan kemarin juara, jadi statusnya sekarang juara bertahan. Jadi nggak apa-apa lah kita panggil King Persib aja, karena itu bentuk apa ya, bentuk kebanggaan kita lah untuk Persib Bandung dan tanpa harus merendahkan tim lain. Sebelum saya masuk juga soal perburuan Dewangga, nama baru yang sekarang muncul rumornya Bobotoh. Jadi sekali lagi saya selalu harus mengedukasi Bobotoh, ini rumor Bobotoh, jadi nikmati saja dulu. Dan kabarnya Persib Bandung Pak adu-adu sigeng dalam tanda petik dengan Persija Jakarta untuk bisa memboyong Dewangga. Dan katanya sih Persib selalu kalah ya sama Persija Jakarta soal perekrutan pemain. Entah ini dasarnya dari mana, mungkin dasarnya karena Rizky Ridho kemarin yang lebih memilih Persija ketimbang Persib Bandung. Tapi kan alasannya jelas juga dari Rizky Ridho kenapa menolak Persib Bandung. Kita sebelum bahas itu, bahas dulu saya yang agak sedikit unik dan ingin sekali saya bahas tentang pernyataan pelatih Persita Tangerang kemarin yang bilang kalau Persib Bandung itu hanya hoki saja menang dari Persita kemarin. Kalau menurut saya enggak sih ya, hoki itu kan kadang-kadang, enggak tiap hari. Yang pertama, kita tiap pertandingan alhamdulillah sampai detik ini belum terkalahkan, satu-satunya tim di Liga 1 yang belum terkalahkan. Yang kedua juga di pertandingan saat melawan Persita Tangerang bagus kok permainan Persib Bandung. Bahkan bisa saya bilang itu adalah salah satu permainan terbaik Persib Bandung dibandingkan permainan-permainan sebelumnya. Sebelumnya kan kita suka menang juga, kadang-kadang imbang juga, tapi mainnya bisa dibilang tidak terstruktur saat melawan Persita Tangerang. Saat melawan Persita itu passing-passingnya keren gitu kan, cara menyerang, cara bertahannya juga disiplin, benar-benar gameplaynya itu bagus banget. Jadi kalau itu disebut hoki, kalau menurut saya maaf ya untuk fans Persita dan juga staf kepelatihannya, enggak deh, kayaknya itu enggak hoki. Itu karena memang murni Persib Bandung punya kualitas. Jadi saya ingin nekankan dulu itu. Nah sekarang masuk ke masalah Dewangga. Jadi Bobotoh memang ada dua nama berinisial D, posisi sebagai pemain belakang yang kabarnya masuk ke dalam radar list untuk pemain yang diboyong oleh Coach Bojan Hodak ke Persib Bandung. Kita udah bahas tentang Dava Salman sebelumnya, dia juga adalah pemain muda, posisi sebagai center back, dan sekarang muncul nama Dewangga. Dewangga juga kan inisialnya D nih, Dewangga. Dan yang pertama ada korelasi benang merah tentang perekrutan Dewangga ini. Jadi walaupun ini masih rumor, tapi saya selalu mengajak untuk ambil benang merahnya. Di mana titik temu kemungkinan Dewangga bisa pergi ke Persib. Yang pertama tadi, inisial D itu yang memang sekarang muncul, santer terdengar di Persib Bandung akan diboyong dan kabarnya pemain belakang dan pemain muda. Maka muncullah nama Dava Salman dan Dewangga. Yang kedua, Dewangga ini pemain di klub Persib, dulunya dididik di Persib Bandung juga. Dia pernah trial juga kabarnya bersama Persib Senior tapi gagal. Tapi itu tidak menjadikan hipotesa bahwa Dewangga tidak ingin membela Persib Bandung kalau menurut saya. Yang ketiga, di mana Bojan Hodak memang sedang mencari regenerasi pemain-pemain Persib Bandung untuk dimudahkan. Sementara Dewangga ini salah satu pemain muda yang potensial, bahkan bisa dibilang label timnas, berkualitas juga untuk skala Liga 1. Dan Dewangga juga pemain belakang, yang dimana kita akan kehilangan dua pemain belakang saat ini yang udah uzur, yaitu Victor Igbonepo dan juga Bang Jupe, yang menurut saya sudah tidak bisa lagi bersaing di kasta Liga 1. Maka masuk tuh di situ untuk mengambil Dewangga. Yang keempat juga, Dewangga adalah salah satu pemain yang dinotis oleh Coach Bojan Hodak, tipe pemain yang dinotis oleh Coach Bojan Hodak disukai. Di mana Coach Bojan Hodak itu suka sekali dengan pemain yang bisa bermain free roll, bisa bermain di beberapa posisi sama bagusnya. Itu kenapa Coach Bojan Hodak memutuskan untuk
mengamankan Adam Alis, insya Allah dikontrak permanen karena dia bisa bermain di berbagai posisi. Itu udah diucapkan langsung oleh Coach Bojan Hodak. Suka juga kepada Rahmat Irianto karena bisa bermain di berbagai posisi, sama bagusnya juga. Dan Dewangga juga, selain dia bisa bermain sebagai center back, dia juga pernah bermain sebagai gelandang, pernah bermain sebagai back kiri juga. Dan sama bagusnya juga, entah itu di timnas, entah itu juga di PSSI. Jadi masuk juga tuh ke dalam pemain yang selalu diinginkan atau tipe pemain yang diinginkan oleh Coach Bojan Hodak. Dan yang kelima, PSIS sekarang bisa disebut dalam keadaan yang kurang baik-baik saja. Dia juga sekarang sedang berusaha untuk kembali kepada performa terbaiknya seperti di era Coach Luis Milla. Kalau Persib Bandung di era Coach Luis Milla itu berarti dua tahun ke belakang, 2 musim ke belakang yang bisa dibilang PSIS cukup bagus gitu kan. Dan sekarang lagi agak sedikit bermasalah. Itu juga yang menyebabkan kemungkinan Dewangga akan hengkang. Tapi kabarnya perburuan Dewangga ini bukan hanya diinginkan oleh Persib Bandung, tapi diinginkan juga oleh saudara kita, tetangga kita, Persija Jakarta, yang sama-sama menginginkan jasa pemain muda yang sangat potensial. Tentu kalau kita berpikir untuk jangka panjang, apalagi sekarang dengan kepemimpinan Pak Erick Thohir di induk sepak bola PSSI, jangka panjang itu selalu menjadi visi utama. Itu sebabnya juga sekarang para tim berani mengkontrak pemain dengan jangka yang cukup panjang karena ada kejelasan kompetisi gitu kan. Jadi tidak heran kalau Coach Bojan Hodak berbicara tentang ingin peremajaan. Pasti ada pemikiran panjang, visi panjang kepada Persib Bandung. Dan itu sebabnya mulai dari sekarang Persib udah harus bisa memiliki pemain-pemain muda yang potensial, yang dimana nantinya ketika pemain-pemain inti sekarang yang udah tua seperti Tyrone Delfino, Nick Weaver, David da Silva, Ciro Alves udah tidak bisa lagi bermain karena turun performanya, karena udah harus pensiun, karena usianya udah sangat lanjut. Persib nggak bingung lagi nyari komposisi pemain gitu kan, bahkan bisa dibilang nggak harus dari nol lagi karena memang udah ada pondasi yang udah dididik dari lama. Salah satunya itu Dewangga. Dan Persib Bandung juga harus bersaing bersama Persija Jakarta. Bagi saya, Persija juga merupakan rival yang sangat berat tentang perekrutan pemain. Bukan hanya rival di atas lapangan, tapi tentang perekrutan pemain juga. Kemarin juga Rizky Ridho, kita baru tahu memang benar dihubungi oleh Persib Bandung, tapi Rizky Ridho memutuskan untuk berlabuh ke Persija Jakarta. Alasannya karena masalah keluarga. Rizky Ridho lebih merasa dekat dengan Jakarta karena ada kakaknya yang kerja di Jakarta, terus juga untuk pulang ke Surabaya itu katanya lebih mudah ketimbang dibandingkan bermain di Bandung. Itu alasannya. Walaupun kalau secara naluriah pemain seharusnya Persib Bandung menjadi pilihan karena Persib sekarang menjadi tim yang memiliki peluang besar untuk juara, back-to-back juara, dan kembali bermain di Asia, seperti alasan Adam Alis, Dimas Derajat hengkang ke Persib, salah satunya karena ingin bermain di Asia. Dari segi keuangan juga kita terkenal profesional, saya menghindari kata kaya ya, tapi saya lebih suka Persib itu profesional. Sampai detik ini Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang merugikan kepada pemain seperti nunggak gaji dan segala macamnya. Dan juga Persib Bandung merupakan salah satu tim besar di Indonesia. Itu seharusnya value-value yang menjadikan pemain bisa pergi ke Persib Bandung. Walaupun tentu ada indikator-indikator lain yang pada akhirnya seorang pemain lebih memilih Persija Jakarta atau memilih Dewa atau memilih tim lain ketimbang Persib Bandung. Jadi kalau untuk ditanya apakah akan jadi Dewangga, kita lihat aja dulu lah Bobotoh akan seperti apa ke depannya. Cuman untuk saat ini nama Dewangga memang muncul ke permukaan untuk menjadi salah satu pemain muda yang akan direkrut oleh Coach Bojan Hodak. Kalau saya pribadi sekali lagi siapapun pemainnya yang penting memberikan kontribusi kepada Persib Bandung itu lebih dari cukup. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini Bobotoh. Assalamualaikum.